Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Semua anggota kedokteran, semua perawat, semua yang berjasa di bidang kesehatan yang saya hormati, utamanya Dr. Sutrisno. Di sini ada Dr. Agung, Dr. Ahmad Snorongoni, ada Dr. Rini Jendika, ada Dr. Broto Wasito, dari semua di sini. Ada Dr. Rofiq, ada Dr. Askan, semua yang saya hormati. Sebagaimana mukadimah dari siapa? Dr. Hasil. Dr. Hasil. Ini Hasil sungguh ini. Juga Hasil Katur Kiai. Katanya dokter juga manusia, sudah tahu. Tapi begini, ada 3 referensi dari kitab-kitab yang saya pelajari tentang ilmu kedokteran. Tapi saya tidak masuk terlalu jauh pada bidang yang tidak saya tekuni. Tapi saya mau cerita dulu, saking tawakalnya Nabi Musa. Nanti kita baca teksnya aslinya di kitab Ihya. Saking tawakalnya Nabi Musa, ketika sakit itu tidak mau berobat. Dan bangsa Israel karena mulai dulu terpelajar sudah tahu sakit itu obatnya seperti ini. Mungkin bedanya dulu tidak perlu ke puskesmas, tidak perlu ke apotek, tidak perlu bayar, karena dulu zaman orang ikhlas. Jadi kalau mengobati ya tidak perlu bayar, yang jadi dokter juga tidak perlu merasa harus dibayar. Memang dulu era ikhlas. Sekarang kalau ikhlas jadi ribet. Akhirnya penyakit itu tidak sembuh-sembuh, sampai lama tidak sembuh-sembuh. Dan ketika Nabi Musa menjustifikasi dirinya bahwa dia atas nama tawakal, oleh Allah ditegur, apakah kamu Musa ingin membatalkan, ingin meng-cancel, ingin menggagalkan hikmah yang saya buat. Jadi intinya ada bahan tertentu yang dari awal didesain Allah untuk obat tertentu. Sehingga kalau kamu tidak percaya fungsi-fungsi itu sebagai obat, berarti Anda tidak percaya hikmah yang saya ciptakan. Sehingga cerita akhirnya Nabi Musa harus meminum obat itu dan menjadi sembuh. Sehingga itu dibabkan oleh Imam Ghazali bahwa at-tadawi la yunafi tawakkul, bahwa berobat itu tidak berlawanan dengan tawakal. Tapi ada cerita kedua juga di beberapa khazanah itu masih tentang Nabi Musa. Suatu saat beliau sakit gigi. Ya namanya orang sakit ingin berobat. Tanya sama Allah, dikasih resep, disuruh ngunyah rumput tertentu. Dan itu jauh sekali dari tempat Nabi Musa. Setelah beliau datang ke tempat itu dan mengunyah rumput itu, sembuh. Suatu saat Nabi Musa itu sakit lagi, nggak konsultasi lagi dengan Allah, tapi langsung ngunyah rumput itu, tapi tambah sakit. Hanya protes sama yang bikin resep, yaitu Allah. Dalam hal ini Allah, bukan dokter, langsung Allah. Ya Allah, ini sesuai resep jenengan, kenapa tambah sakit? Tapi kata Allah, dulu kamu percaya saya, sekarang percaya rumput. Ya sudah, minta obat sama rumput. Jadi akhirnya ya sudah seperti itu. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa obat ya tidak segala-galanya, bahwa tawakal juga jangan menjadikan kita tidak berobat. Itu khazanah yang saya baca dari kitab Al-Ihya dan beberapa kitab. Terus ketika kelirunya kita sebagai manusia itu biasanya fokus itu kalau di agama itu malah salah. Bukan salah fokusnya, tapi salah mengabaikannya. Misalnya begini, gara-gara ada COVID misalnya, semua orang tergerak untuk supaya COVID itu tidak menjalar, tidak banyak makan korban. Padahal kalau kita fair, potensi kalau yang kita takutkan adalah kematian, potensi kematian karena chaos sosial, karena kegaduhan politik, atau karena gempa, atau karena tsunami itu banyak sekali. Sehingga barokahnya mengerti potensi-potensi itu semua, meskipun kita ngurus COVID juga harus ngurus kestabilan ekonomi politik. Karena kalau yang kita takutkan kematian, semua kesalahan manajemen dalam mengatur konflik, kesalahan menata alam ini juga bahaya.
Sehingga dengan demikian kita akan stabil, jangan semua energi diarahkan ke sana. Ini takutnya ada gaya yang lebih dasar karena geososial, karena ekonomi atau karena politik. Di sini dibutuhkan kearifan untuk mengelola bangsa ini. Sehingga agama tidak mau terjebak ke tema tertentu. Agama yang mengajarkan kita, kata Allah, saya ini Tuhan, kata Allah, yang setiap saat bumi yang kamu pakai saat tenggelamkan. Kalau bahasa modern sekarang disebut likuifaksi. Amin tuman fisama ayakhsifa bikumul ardo faidahiyatan. Bumi yang kamu injak bisa saja setiap saat likuifaksi dan Anda akan hancur semua, tenggelam. Amin tuman fisama ayursila alikum hasiba. Atau meteor-meteor yang di langit setiap saat jatuh dan Anda juga akan mati semua. Atau sistem alam ini saya hancurkan dan Anda juga akan mati semua. Sehingga ketakutan ulama itu mungkin ini yang beda dengan ketakutan dokter. Kalau dokter rame-ramenya pandemi ya takutnya sama COVID. Kalau rame-ramenya geososial, orang politik ya takutnya geososial. Kalau orang ahli geologi mungkin lebih takut pergeseran bumi, nanti takut gempa, takut ini. Tapi apapun itu, ketakutan itu sah berdasar keilmuan. Memang semakin kita mengkaji satu disiplin keilmuan, kita akan tahu gaya-gaya alam atau gaya sosial atau gaya apa saja yang ada di sekeliling kita. Sehingga kenapa orang baca surat Tabarok menjadi spesial di situ diingatkan terus. Di antara yang diingatkan kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaurun fama ya'tikum bima rumah. Kamu sekarang butuh air. Misalnya kita sudah menemukan obat atau vaksin anti COVID, tapi Allah menghilangkan air yang kita butuhkan. Kita mau apa juga? Bisa saja air itu setiap saat ghaurun itu hilang di telan bumi. Fama ya'tikum bima rumah. Lalu siapa bisa mendatangkan air itu? Belum lagi kita bicara oksigen. Jadi saya atau semua kiai, semua ulama yang mewakili agama, oke, kita sebagai manusia takut COVID, juga takut geososial, juga takut apa saja. Tapi semoga ketakutan itu menjadikan kita kembali kepada Allah yang jiun, Allah yang tahu. Kita menjadi tahu bahwa kita lemah, kita tidak siapa-siapa. Jadi katanya Dr. Kasil kita memang ya manusia, Ustadz juga manusia, kiai juga manusia. Cuma bedanya mungkin saya lebih siap karena saya menghitung nyawa itu hanya sehari. Jadi saya tuh merasa hidup saya itu hanya sehari-sehari. Jadi nggak lama-lama. Misalnya hari ini saya hidup, mungkin besok mati, besok hidup lagi, mungkin besok mati. Sehingga bayangkan hidup itu udah mulu-mulu ya. Memang aturannya gitu. Wa amali akhiratika karena kata mutu dan kalau sudah beramal untuk akhirat, bayangkan Anda itu mati besok. Sehingga kata para ulama, kalau kamu sholat, seakan-akan itu sholat terakhir kamu. Kalau kamu sayang sama anak istri juga seakan-akan itu sayang terakhir, sehingga semuanya maksimal. Coba andaikan seseorang mau dihukum mati hari Senin, mungkin Ahad ini sangat maksimal dalam menyayang anak istrinya, dalam bersujud, dalam apa saja. Nah kita ini orang-orang yang membayangkan hidup itu panjang sekali, sehingga semuanya kita atur. Bahkan saat melawan penyakit pun kita lupa. Artinya kita lupa ini, kita melawan COVID itu bukan karena kita ingin menemukan obat dengan makna supaya sembuh, tapi kita memang benar-benar ingin hidup lama dengan bayangan yang mungkin negatif. Kalau hidup lama mungkin kita bisa punya rumah yang mewah, punya macam-macam. Ini yang tidak diinginkan Islam, al-ilmu takatsur. Jadi bayangkan hidup lama tapi dengan bayangan khayal. Tapi coba kita lebih ke yang lebih Islam, kalau bayangkan hidup lebih lama supaya ibadah kita lebih lama, supaya sujud kita lebih lama, supaya manfaat kita lebih lama. Itu yang diinginkan Islam. Jadi ingin hidup lama tapi bukan karena sebagian nafsu kita belum terturuti, tapi ingin lebih baik. Sehingga Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, silakan kamu berdoa panjang umur, fa innal mu'mina la yazidu umruhu illa khairan. Karena orang mukmin bertambah umur pasti tetap tambah baik. Nah, tambah baik ini disarai oleh beberapa ahli hadis bahwa andaikan ada dalam keadaan sakit terus pun mungkin itu ya baik karena itu menjadi kafarat dosa kamu. Mungkin dalam pandangan keilmuan barokahnya ada orang sakit terus terjadi penelitian ilmiah ini sakit apa diteliti, itu ya bikin banyak pekerjaan. Apalagi kalau ada penemu obatnya terus dia dapat kumplot atau dapat penghormatan apa. Jadi semua yang diciptakan Allah itu harus dilihat ada hikmah. Cuma pesan saya kepada semuanya bahwa fokus itu dalam hal ini itu
ya baik, tapi coba dipertimbangkan. Sebetulnya untuk menjaga dari semua bahaya itu, kalau kita bicara misalnya tanyakan ahli geologi, mungkin mereka tahu ini gerakan tanah sudah begini karena nanti yang ahli laut ingin tahu ini abrasi setiap menit terjadi begini setiap tahun. Mungkin yang ahli meteorologi begitu, ini alam sudah gini. Mungkin yang ahli apa, dan semuanya yang di sekeliling kita ini, alam ini sebenarnya mengarah ke kehancuran, bukan menuju yang lebih baik. Jika orang-orang sufi dulu kalau bilang itu, kamu udah bisa nata dunia, Allah bikin dunia itu ternyata mau dihancurkan itu. Jadi desain dunia untuk dihancurkan, artinya buat kamu tata kayak apa, arahnya dunia ini menuju kiamat, bukan menuju yang lain. Jika orang-orang sufi dulu itu relax, karena tadi. Tapi barokahnya iman seperti itu bukan menjadi dablek, tapi begitu tergantung kepada Allah. Coba kalau Mars itu jatuh, planet Mars, kayak apa kita bisa? Sehingga Allah sering ingatkan, Inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wal inzalata amsakahuma min ahadin min ba'di. Meteor tidak jatuh itu ya jasanya Allah, bumi tidak gempa ya jasanya Allah, tidak likuifaksi. Padahal semua potensi itu ada. Bumi itu, di bawah bumi ini ada magma, ada minyak, ada apa saja. Kemudian sistemnya, ekologinya sudah dirusak. Jadi kalau kamu takut COVID karena itu menjadikan kematian masif, itu lebih cepat gempa, lebih cepat tsunami. Juga tsunami sekian detik sudah 100.000 orang kemarin yang di Aceh. Nah, maksud saya dengan mengingatkan seperti ini bahwa dengan segala pandemi yang ada di dunia, dengan segala resiko yang ada di dunia, sebenarnya yang kita alami sekarang sudah luar biasa kaya. Karena kalau Allah menghendaki, gampang saja menghancurkan alam ini. Termasuk tadi dimulai dari menghilangkan air, kul ara'aytum min asfaha ma'akum qoron kama ya'tikum bimana. Ini mungkin nasihat umum, tapi bagus untuk didengarkan supaya semua orang itu tidak ujub. Jangan karena kita tangani COVID terus kita ujub seakan-akan kita paling berjasa menjaga kehidupan. Nanti yang bagian tangani keamanan, kestabilan sosial seakan-akan kita paling berjasa. Apa artinya sosial stabil? Sistem sosial baik, politik baik, tapi orang berpenyakitan juga mati. Dan juga sebaliknya, apa artinya badan sehat, tapi keadaan politik tidak baik, juga orang mati mungkin karena saling membunuh dan macam-macam. Apa artinya kesehatan baik, politik baik, tapi tauhid kita salah, sholat kita salah, terus kita berakhir masuk neraka. Terus kerennya apa? Makanya saya pernah ada seorang rektor bilang, Gus tak kasih dokter honoris causa. Biar saya itu hanya satu. Saya itu takut masuk neraka, masa dokter masuk neraka kan gak keren kan. Jadi artinya gini, kalau sudah berani jadi orang keren harus punya komitmen jangan masuk neraka. Malu kita sudah profesor, mubalagh, ustaz ternyata masuk neraka. Itu Umar bin Abdul Aziz itu. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang diantara yang paling adil, sampai punya gelar ya khamisat khulafa. Jadi khalifah itu ada 4, yang kelima paling adil disebut Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu suka istri yang paling cantik, kalau pakaian yang paling bagus. Dia orangnya ambisius, kalau gelar ya sampai profesor, ya. Kalau sekolah ya sampai kumlot. Pokoknya dia cari yang terbaik. Suatu saat dia itu menanggalkan itu semua, dan dia seorang presiden, seorang amir. Ditanya, mana mental kamu yang dulu ambisius, yang terus sekarang perfeksionis, ya dia semuanya harus suka sempurna. Tapi setelah dia jadi khalifah, jadi presiden itu pakai pakaian yang lusuh, tiap malam bersujud, tiap pagi kantor nyari siapa orang miskin yang butuh bantuan, dan dia jadi orang yang sangat soleh. Ketika ditanya, kenapa anda sekarang jadi begini? Jawabannya, innali nafsan tawwar. Saya ini punya jiwa yang nggak bisa dikendalikan. Kalau sudah punya keinginan harus disampaikan. Maka sebagaimana saya sukses jadi dokter, jadi profesor, jadi pejabat, sama harus sukses jadi masuk surga. Karena saya orang paling malu kalau gagal. Jadi kalau anda sudah berani jadi dokter atau jadi kiai atau jadi mubalagh, harus berani juga menjadi ahli surga. Dengan kengototan yang sama saat kita ingin jadi dokter, jadi spesialis, jadi apa. Jadi dalam ilmu tasawuf disebut nafsuka mati ya tukafar fubia. Mental yang ada di diri kamu itu kendaraan kamu untuk menuju. Enggak apa-apa kamu ambisius, tapi juga harus ambisius untuk masuk surga. Jangan ambisius ingin jadi dokter, jadi profesor, jadi dietor, tapi ketika ibadah lembek sebenarnya. Siapa kamu punya mental tawadhu? Saya punya jiwa yang skeptis, ragu.
Tapi jadikan keraguan Anda setiap ingin melakukan sesuatu jadi ragu melakukan maksiat, ragu melakukan korupsi. Jadi intinya kata orang-orang tasawuf, nafsuka mati ya tukafar. Jiwa kamu itu ya kendaraan kamu menuju Allah, maka kelolalah yang baik. Jika pahala tertinggi dalam Islam adalah menyelamatkan nyawa, maka selamatkan nyawa orang-orang yang kena COVID dengan niat bahwa menyelamatkan nyawa itu pahala paling besar. Nanti yang bagian polhukam atau bagian kepolisian atau bagian apa bahwa Indonesia tidak boleh dihias karena dengan demikian tidak ada pembunuhan, tidak ada konflik sosial. Usahakan itu sebagai ibadah kamu untuk menjaga tidak terjadi sabtu jima, tidak terjadi pertumpahan. Begitu seterusnya. Kita punya uang, ada orang miskin, kita kasih makan dengan niat kalau tidak makan dia mati. Berarti kita berkontribusi supaya orang itu tidak mati. Sama, itu ibadahnya juga menjaga nyawa. Itu yang dikatakan Allah. Bila jika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a. Siapa yang berkontribusi menyelamatkan nyawa satu, maka sama juga menyelamatkan nyawa seluruh dunia. Karena orang yang kamu rawat, yang para dokter rawat, dia mungkin kepala keluarga yang kalau sembuh akan menghidupi satu keluarga. Atau dia anak kecil yang jadi semangat keluarga itu kalau dia hidup satu keluarga punya semangat. Kenapa butuh kiai? Padahal dia itu tidak tangani medis, karena dia ini yang menjaga ritme tauhid, ritme bahwa irama kita hubungan dengan Allah jangan sampai ketika diuji terus muamalahnya dengan Allah, ketika diuji hubungannya dengan Allah. Karena kita harus tetap menjaga tauhid bahwa kita dari tidak ada kemudian ada, dan arahnya pasti menuju tidak ada lagi. Kalau dengan kondisi kita hanya musakhkhar, kita ada ya ada karena kehendak kita sakit ya ada kehendak kita mati dan kehendak kita. Jadi kita tahu bahwa hidup ini masya Allah karena malamnya salam, hidup itu terserah Allah bukan terserah kita. Barokahnya ngerti itu, kemudian kita tawakal, kita sungkem ning pangeran, kita sujud, kita baik. Jadi apapun itu saya mohon semohon-mohonnya bahwa jadikan apa yang Anda tekuni, misalnya profesi, jadi dokter, bahwa menyelamatkan nyawa manusia itu ibadah. Sehingga di sini disebutkan harus dikawal oleh hukum fikih, ada kisos supaya orang tidak mudah bunuh karena hukumannya berat. Orang yang mampu harus memberi makan yang miskin juga demi menjaganya. Kestabilan harus kita jaga supaya orang bisa bekerja, bisa makan dan seterusnya. Terus ahli medis, ahli gizi membuat list ini makanan yang manfaat, ini yang makanan yang manfaat juga demi menjaganya manusia. Dan begitu seterusnya. Sehingga barokahnya ngaji seperti ini kita akan tambah dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya baca teks supaya jadi inspirasi untuk semua yang nangani COVID atau nangani penyakit lain atau nangani problem sosial yang lain. Karena sama, kita ingin menyembuhkan orang sakit juga demi menjaga. Sama, kita ingin menjaga stabilitas Indonesia juga supaya tidak ada chaos, tidak ada prahara yang menghilangkan nyawa. Di sini di kitab saya di halaman 380 juz 4 kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di sini diantaranya dijelaskan wada tarodatul ulama. Di sini disebut anna Musa alaihissalam ihtalla bi'illatin fadakhala ali bani Israila fa'arafu illatahu faqalu lahu law adawaita bikada labarita. Jadi ketika Nabi Musa sakit dijenguk komunitas Bani Israel, mulai dulu orang Israel memang sudah maju. Mereka bilang law adawaita bikada labarita, engkau berobat dengan obat ini pasti engkau akan sembuh. Faqala la atadawa hatta yu'afiyani wa min ghairi dawamin. Saya tidak akan berobat sehingga Allah menyembuhkan saya tanpa harus berobat, karena Allah ala kulli syai'in qadir, Allah mampu melakukan apa saja. Faqala illahu. Kemudian penyakit itu tambah menjalar, tambah sakit. Orang-orang Israel datang lagi. Faqala lahu inna dawa hadhihi la ma'rufun mujarrad. Jadi mulai dulu yang namanya obat itu syaratnya harus dua, ma'ruf dan mujarrad. Penyakit Anda ini bisa diobati dengan obat yang sudah dikenal di kalangan medis, mujarab dan sudah diuji coba. Jadi mulai dulu aturan obat memang harus sudah diuji coba mujarab. Makanya di kalangan kiai itu yang rotor-rotor dukun itu kitab namanya mujarobat. Itu buat
Ya kayak terkenal sekali kita Mujarrabah memang syaratnya apa? Berubah itu harus dalam terbukti. Wa inna nataja wa bihi fanabra. Kita sudah sering menggunakan itu dan kita sembuh. Makanya sekarang ada uji coba, uji klinis. Terus ada relawan yang diuji coba karena memang ukurannya harus Mujarrabah. Wa inna nataja wa bihi fanabra. Fakola kata Nabi Musa, la atadawa, saya akan berubah. Terus di sini dijelaskan fa'auhallahu ta'ala ilaihi karena Nabi Musa seorang nabi diberi wahyu wa izzati wa jalali la abratuka hatta tatadawa bima dakaru laka. Jadi ini nabi juga harus kadang medis. Kata Allah, demi keagunganku kamu tidak akan sembuh sehingga kamu mengkonsumsi obat yang diresepkan para dokter itu. Jadi kadang-kadang ya itu harus duduk sama dokter. Ya kali ini saja jangan sering-sering. Jadi jelas kalimatnya itu wa izzati wa jalali la abratuka hatta tatadawa bima dakaru laka. Dakaru itu kalau dalam ilmu nahwu itu yang mereka resepkan ke kamu. Jadi kamu harus konsumsi obat yang diresepkan oleh para dokter. Terus faqala lalu dawuni bima dakartu. Setelah itu Nabi Musa bilang, wahai para Bani Israel, silakan sekarang saya obati dengan apa yang kalian resepkan. Fadawahu fabar. Mereka mengobati Musa dengan resep itu, kemudian dia sembuh. Nah, ketika dia sembuh, Nabi Musa itu kan bawaannya protes karena orang Israel dia. Bawaannya protes. Fa'au jasa fi nafsihi min dzalik. Lalu Nabi Musa itu gamang. Ini Tuhan katanya ala kulli syai'in qadir, menyembuhkan saya harus lewat obat itu. Jadi mulai gitu. Nah, dia karena didikan tauhid, agak tauhid mungkin garis keras atau garis lurus tidak tahu. Pokoknya tauhidnya itu agak keras. Ini Tuhan mau menyembuhkan saya harus lewat dokter, harus lewat konsultasi, harus lewat obat. Ada Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa. Makanya fa'u jasa fi nafsihi min dzalik. Dia agak gedumel. Kok gitu ngapain gitu ngomong bisa tambah itu semua. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi aratta antu betilah hikmati bitawakkulika. Musa, kamu ingin menggagalkan skenario saya. Misalnya Allah bikin jahe misalnya untuk mengangkat badan misalnya. Bikin ini untuk ini. Kamu sama juga ingin mengcancel, membatalkan apa yang saya program. Allah kan tentu bikin dokter untuk mengobati. Masuk dokter kon maco gitu. Ya kan semua itu diatur sedemikian rupa. Ya di mana-mana kan fungsi apa makanan atau fungsi apa kan sesuai fungsi yang diinginkan Allah. Nah, kalau kamu anti berobat berarti anti hikmah atau anti fungsi, menggagalkan hikmah yang tidak saya rencanakan. Akhirnya Nabi Musa intinya tawakal itu bukan harus berhadapan-hadapan dengan medis juga tidak harus menghilangkan tawakal. Karena ketika kita berubah sebetulnya hanya kita pakai sesuatu yang oleh Allah memang didesain untuk penyembuhan. Jadi makanya terus Nabi Musa dijawab oleh Allah, aratta antu betilah hikmati bitawakuli. Kamu jangan mentang-mentang Nabi kemudian Anda hanya tawakal, kemudian Anda membatalkan atau tidak percaya terhadap hikmah yang saya ciptakan pada sesuatu. Jadi intinya dari referensi ini kelihatan sekali bahwa berikhtiar itu tidak mengganggu tawakal juga tidak boleh sampai mengganggu ikhtiar. Nah, kemudian yang terakhir yang keempat saya pesan ke semua tim medis, tetap sisi kelemahan manusia itu kita jaga. Tapi ya tidak harus medis kiai ya, karena Allah itu paling tersinggung ketika seseorang itu merasa kumur. Karena tadi sudah saya katakan, apa artinya kesehatan kita terjaga, tapi secara politik kita ada stabil. Akhirnya ada satu dima, saling tikam, saling kios sosial. Begitu juga apa artinya politik stabil, semuanya stabil, tapi orang minum minuman yang memabukkan, akhirnya di luar sadar merkosa, di luar sadar membunuh, di luar sadar bahwa kecelakaan di mana-mana karena tinggal dalam keadaan mabuk. Apa saja yang menjadikan penjagaan nyawa manusia. Jadi di antara akidah sunnah itu hifdzun nafsi, bahwa jiwa manusia harus dijaga sedemikian rupa. Sampai narkoba diharamkan karena potensinya juga pembunuhan. Orang gak niat bunuh gara-gara kena pengaruh narkoba, gara-gara kena pengaruh narkoba mikirnya ngawur nabrak orang lain. Dan begitu seterusnya.
Begitu juga orang terlalu mabuk cinta, mabuk harta, itu juga orang-orang yang akhirnya menghalalkan segala cara. Gara-gara itu korbannya jadi dendam, jadi kios sosial. Apapun itu dari segi sosial manusia, belum sistem alam. Gara-gara kita terus serampangan ekosistem rusak alam ini bisa menjadi hancur. Makanya Allah sering mengingatkan, amin tuman fisama ayakhsifa bikumul ardo faidahiyat amur, bahwa bumi yang kita injak, yang kita pakai ini tinggal bumi yang sangat rentan karena di bawah ini ada magma, ada minyak, ada macam-macam. Yang potensinya itu sudah hidup, bukan abadi. Jadi semua desain bumi ini potensinya malah hidup, bukan abadi. Sama potensinya alam langit itu jatuh, bukan diam di sana. Sehingga kita selamat sampai sekarang itu piro-piro, Jawa itu piro-piro. Sehingga Allah selalu mengingatkan, kamu harus bersyukur sama saya. Kalau saya sudah ingin menghancurkan, kata Allah, kalau kamu pasti hancur semua. Karena dijatuhkan 1 meter saja bisa jadi bahaya. Laut ditumpah, Jawa jadi abrasi atau jadi tsunami sudah jadi bahaya. Jadi saya mohon, meskipun yang kita ada di sekarang COVID, sebetulnya bahaya mengancam manusia itu apa saja. Ini yang selalu diingatkan Allah di ayat Qul wal qadiru ala ayyafasa alaikum adza min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum as-safa. Katakan Allah adalah zat yang mampu dan setiap saat bisa menurunkan azab baik dari langit, misalnya meteor jatuh atau Mars jatuh, atau dari bumi, misalnya terjadi likuifaksi. Aw yalbisakum syi'an, atau Allah menciptakan kalian itu sistem sosialnya buruk sekali, sehingga kalian saling bunuh. Kita alhamdulillah tidak mengalami yang baik di Syria, di Irak, di mana. Itu meskipun orangnya nyun sewu nggak kena COVID semua, tapi dengan sistem sosial kayak itu korbannya juga. Makanya kita harus bersyukur bahwa monggo yang lembaga medis yang menangani tadi COVID, yang Pak Polisi, yang kepolisian menangani kestabilan, yang Pak Tentara juga sesuai fungsi masing-masing. Kiai juga sesuai masing-masing, yang nanti mujarobat di monggo di praktekkan mujarobatnya, nggak apa-apa, tapi semua ini untuk menjaga hablim minallah wa hablim. Saya kira demikian, semoga ini bermanfaat. Nanti juga para pak dokter ini belajar nanti yang di via ini supaya lebih pede bahwa mengobati pasien itu bagian dari syariat Islam. Ketika Nabi Musa menentang pengobatan berdasar tawakal, malah ditegur Allah, arota antu betilah hikmati bitawakal. Kamu nggak boleh membatalkan hikmah yang saya ciptakan pada sesuatu itu. Jadi tadi Allah, misalnya kamu badan yang diketahui orang awam, kalau badan kamu kedinginan, orang awam tahu harus minum jahe. Jangan terus nggak mau minum, sudah kalau Allah mau bikin hangat ya hangat sendiri gitu ya. Jadi ribet kan. Terus kata Allah terus bikin jahe gunanya lebar gitu. Jadi saya kira demikian. Assalamualaikum.